Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Sabtu 14 Juni 2025. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan harian untuk kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Saudara-saudara, hidup selalu diperhadapkan dengan pergumulan atau tantangan. Bahkan kita sering menyanyikan sebuah lagu di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Lagu ini mengingatkan kita bahwa hidup penuh dengan pergumulan. Hidup penuh dengan tantangan. Tetapi sering tantangan pergumulan yang kita alami membuat kita hampir kehilangan harapan, hampir kehilangan tujuan karena besarnya tantangan yang kita hadapi. Tetapi kita diingatkan untuk selalu melihat Tuhan, untuk selalu berserah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menyertai anak-anaknya yang selalu mengandalkan Tuhan sekalipun diperhadapkan dengan tantangan atau pergumulan. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana Paulus bersama rekan-rekannya ketika memberitakan kabar baik dalam sebuah pelayaran ke kota Fenik, ke pulau Kreta, tiba-tiba datang angin badai. Mereka tidak mampu menghadapinya. Segala usaha mereka lakukan, akhirnya mereka membiarkan kapal terombang-ambing. Artinya mereka bukan menyerah dan pasrah begitu saja, tetapi mereka pasrah kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Sekalipun mereka melakukan segala usaha, tetapi mereka percaya Tuhan akan menolong mereka dan menyelamatkan mereka sampai ke labuhan. Saudara-saudara, hidup memang selalu diperhadapkan dengan pergumulan atau tantangan. Terkadang sakitnya masalah, susahnya hidup sering membuat kita menyerah, sering membuat kita menyalahkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah kehilangan tujuan hidup. Ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti tunjukkan jalan bagi kita. Bahkan Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita harus yakin sehebat apapun masalah, sehebat apapun pergumulan, di dalam Tuhan, bersama Tuhan, kita pasti dikuatkan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita, anak-anaknya, murid-muridnya, terombang-ambing tanpa kepastian. Tetapi Tuhan selalu memberikan jaminan penyertaan melalui Roh Kudus-Nya. Kita harus meyakini jika masalah kita sebesar kapal di lautan, ingatlah kuasa Tuhan itu seluas lautan. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah yang kita alami. Karena masalah, persoalan, tantangan pasti di dalam kendali Tuhan. Tetapi kalau kita meyakini Tuhan, percaya kepada Tuhan, meyakini Tuhan, yakinlah kita akan sampai kepada tujuan kita dan kita akan dimampukan menghadapi setiap persoalan karena Tuhan ada bersama kita. Roh Kudus-Nya selalu menyertai dan membimbing kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam tuntunan Tuhan, berserah kepada Tuhan, sekalipun hidup diperhadapkan dengan tantangan, masalah. Tetapi Engkau tidak membiarkan kami putus harapan, bahkan kehilangan tujuan. Firman-Mu mengingatkan kami selalu berserah, meyakini Tuhan dan percaya Tuhan yang bertindak dalam setiap kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu di dalam setiap kehidupan, segala pergumulan, segala tantangan, kiranya Engkau yang menyertai mereka.
Roh Kudus menuntun kami untuk selalu kuat dan selalu meyakini rancangan Tuhan yang terbaik. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.